Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, menurut ajaran Islam, kata setan atau hantu pada dasarnya memiliki arti sebagai kata sifat, yang bisa digunakan kepada makhluk dari golongan jin, manusia, dan hewan. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan pula, bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Sobat, banyak jenis tipu daya hantu atau setan untuk menyesatkan manusia. Salah satunya seperti kisah berikut ini. Bagaimanakah kisahnya? Simak video berikut. Tapi sebelum lanjut, mari berbagi kebaikan dengan cara subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Orgasme dahsyat. Wanita ini pilih berhubungan seks dengan hantu. Amethyst Rilem mengaku berhubungan seks dengan hantu. Perempuan 27 tahun itu mengaku menikmatinya, sampai-sampai ia memilih putus dari tunangannya yang manusia. Dalam acara Dialog This Morning yang ditayangkan stasiun televisi ITV, konselor bimbingan spiritual dari Bristol, Inggris itu mengklaim berhubungan seks dengan 20 hantu. Para pasangan tak kasat mata itu diakui berhasil membuatnya merasakan orgasme. Amethyst bahkan mengaku tak lagi terlibat hubungan asmara dengan manusia. Alih-alih mendambakan seorang pria jadi teman hidupnya, kini ia menanti sesosok hantu untuk jadi pasangan tetapnya. Hubungannya yang tak wajar itu diawali 10 tahun lalu. Kala itu, Amethyst tinggal bersama tunangannya. Di rumah itu, ia merasakan kehadiran hantu. Suatu ketika, saat tunangannya pergi, perempuan itu terpikir melakukan hal nekat. Amethyst mengenakan pakaian seksinya, untuk menarik hantu itu. Pancingannya konon berhasil, hingga dedemit itu kemudian bercinta dengannya. Aku merasakan ada beban berat menindih tubuhku, menekan pahaku, kata dia seperti dikutip dari situs Daily Mail, Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2017. Amethyst kemudian mengaku orgasme, yang lebih dahsyat daripada yang dirasakannya bersama manusia. Hubungan terlarangnya dengan hantu rupanya dipergoki sang tunangan. Bahkan, menurut dia, makhluk itu menampakkan diri di depan pria yang kini jadi mantannya itu. Kupikir, hantu itu juga mencintaiku dan menginginkan agar aku menyudahi hubunganku dengan tunanganku, kata dia. Ia sempat menjalin hubungan asmara dengan hantu itu selama 3 tahun, lalu putus. Setelahnya, ia berganti pasangan tak kasat mata hingga total berjumlah 20 hantu. Amethyst mengaku, ia kini tak lagi tertarik dengan pria dan berharap bisa menemukan hantu yang bisa jadi pasangan tetapnya. Selama 10 tahun, perempuan berambut ikal itu mengaku mengencani banyak hantu. Bagaimana ia tahu perbedaan pasangannya? Perbedaannya selalu bisa dirasakan, sama seperti saat berhubungan dengan manusia yang berbeda. Ada energi yang berbeda, ungkapnya. Apa kata ilmuwan? Bisakah manusia berhubungan seks dengan hantu? Christopher Franz, pengajar psikologi di Goldsmiths College, University of London punya pendapat soal itu. Salah satu penulis anomalistik psikologi, Exploring Paranormal Belief and Experience itu mengatakan, pengalaman seseorang dengan hantu tak ada kaitannya dengan gangguan jiwa. Kita harus menghindari sikap menggampangkan,
dengan menuduh seseorang yang memiliki pengalaman aneh menderita gangguan jiwa, kata dia. Yang lebih mungkin terjadi adalah halusinasi. Profesor Franz menambahkan, dalam banyak kasus, seks dengan hantu dapat dijelaskan dengan mudah. Kelumpuhan tidur atau sleep paralysis adalah hal yang biasa terjadi. 20 hingga 40% orang mengalaminya. Ketika seseorang tak bisa bergerak di antara tidur dan terbangun, kata dia. Dalam presentase yang lebih kecil, kata dia, seseorang bisa mendapati gejala yang menyeramkan. Misalnya, sensasi kehadiran seseorang atau sesuatu di dalam kamar. Seseorang juga bisa mengalami halusinasi, merasa melihat bayangan hitam atau sosok mirip monster, kata dia. Halusinasi tak hanya terkait penglihatan, tapi juga sensasi suara atau rabaan. Orang yang mengalaminya seolah-olah sedang dibekap. Mungkin juga merasakan ada seseorang yang bernafas di belakang leher, atau bahkan seolah-olah diseret keluar dari tempat tidur oleh hantu. Kisah lain, penyanyi AS bercinta dengan hantu. Penyanyi pop asal Amerika Serikat Kesha juga mengaku kerap mengalami kejadian mistis dalam hidupnya. Salah satunya, bercinta dengan hantu. Aku pernah bercinta dengan hantu. Lelaki itu adalah hantu. Tapi aku sangat terbuka untuk itu, dan menikmatinya, kata dia saat diwawancara Ryan Seacrest. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam lagu Supernatural di albumnya yang bertajuk Warrior. Selain bercinta dengan hantu, ia juga mengungkap pengalaman spiritualnya yang lain, dihipnotis hingga pergi ke masa lalu. Atau saat ia pergi ke Afrika mengasuh bayi singa, dan berenang bersama hiu putih. Aku ingin tema album ini seperti sebuah keajaiban hidup, kata dia. Meski pengakuannya nampak aneh atau bisa jadi bagian dari publisitas, nyatanya Kesha tak sendirian. Ada beberapa orang yang mengaku punya pengalaman seksual dengan makhluk halus. Pada masa lalu, seperti dikutip dari Discovery, perempuan yang mengklaim pernah berhubungan seksual atau korban pemerkosaan makhluk halus akan dituduh sebagai penyihir. Dalam naskah pemburu penyihir, Males Maleficarum, tahun 1486 memuat tulisan, mengikuti jejak penyihir yang bersetubuh dengan iblis yang dikenal dengan Incubi. Dalam bukunya, The Terror That Comes in the Night, atau teror yang datang di malam hari, psikolog yang menguak mitos, David J. Huford mengestimasi, sekitar 15% orang pernah mengalami serangan dalam tidurnya, oleh entitas yang tidak diketahui. Serangan tersebut terkadang menakutkan, seksual, namun nampak realistis untuk korbannya, adalah hasil dari mispersepsi otak yang normal dan ilusi. Tahun lalu, misalnya, seorang nenek asal Inggris mengaku mengalami pelecehan seksual oleh hantu saat ia berada di tempat tidur. Ia mengaku sepasang tangan menakutkan menyerangnya saat ia mencoba tidur, padahal, tak ada seorang pun di sekitarnya. Kesha tidak mengelaborasi kondisi di balik pertemuan menariknya dengan makhluk halus tak bernama itu, namun diduga kuat, ia mengalami peristiwa tersebut saat tidur, atau sesaat sebelum terbangun. Para psikolog tahu, itu adalah saat di mana orang-orang rentan terhadap halusinasi, termasuk pengalaman seksual yang tak nyata. Sobat, terlepas dari benar atau tidaknya cerita-cerita tersebut, wallahu a'lam bishawab, manusia memang hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata di dunia ini.
Untuk menghindari segala kemungkinan buruk yang disebabkan gangguan atau pengaruh makhluk tersebut, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar kita selalu diberikan perlindungan dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Sobat, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan mendapatkan hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.